Saudari saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Senin 26 Mei 2025. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini. Hari ini gereja mengajak kita untuk memperingati Santo Filipus Neri yang hidup pada abad ke-16. Ia adalah orang yang sangat saleh. Ia mendapat pendidikan yang sangat baik, terutama dalam sastra Latin. Tahun 1534 ia tiba di Roma dan bermaksud melanjutkan perjalanannya ke India. Tetapi Allah memilih dia menjadi rasul di kota abadi. Ia waktu itu masih berstatus awam, memberikan pengajaran kepada beberapa anak untuk memperoleh sedikit biaya hidupnya. Lama-kelamaan karyanya dikenal oleh banyak orang, terutama di antara kaum muda. Maka dikumpulkanlah orang-orang muda itu berdiskusi, bernyanyi, berdoa, dan kadang-kadang membahas masalah-masalah tertentu. Ia tidak terlintas dalam pikirannya untuk membentuk suatu perkumpulan tetap. Namun kemudian mereka memutuskan untuk membentuk perkumpulan tetap di bawah naungan Bunda Suci, Bunda Maria. Hidup dalam satu rumah tanpa kaul-kaul. Baru setelah Filipus Neri dihabiskan menjadi imam, maka perkumpulan ini berkembang meluas ke seluruh kota Roma. Pelayan kepada kaum muda dan anak-anak terus berkembang dan mengajak murid-muridnya untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Sikap rendah hati dituntut untuk bisa melayani Tuhan. Ia terus membina iman mereka, anak-anak muda. Dan akhirnya ia benar-benar memberikan sumbangan kepada gereja, khususnya untuk membina, membentuk kaum muda dan anak-anak. Ia tetap riang gembira meskipun banyak tantangan menghadang. Ia dengan kepercayaan, cinta kasih dan sukacita membuat orang terhibur. Tempat pengakuan dosa dikunjungi oleh banyak orang untuk meminta nasihat, pembimbingan, dan pengakuan dosa. Akhirnya tanggal 26 Mei 1595 ia mengembuskan nafas terakhir pada usia 80 tahun. Kita bersyukur
semangat Filipus Neri yang menggerakkan kaum muda untuk terus hidup menggereja dengan lebih baik. Sabda Tuhan hari ini pada bacaan yang pertama dari Kisah Rasul bab 16 ayat 11-15 digambarkan bagaimana Paulus akhirnya setelah menyeberang ke Makedonia, berkeliling, akhirnya ia berkhotbah dan seorang perempuan yang bernama Lydia akhirnya beriman dan percaya. Tuhan membuka hati banyak bangsa untuk percaya kepadanya. Pada bacaan Injil Yohanes bab 15, Yesus dalam amal perpisahannya berkata kepada murid-muridnya, segala penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, itulah kebenaran, ia akan bersaksi tentang aku. Namun kalian juga harus bersaksi, karena kalian sejak semula bersama-sama dengan aku. Namun mengingatkan akan banyak tantangan, kesulitan dan hambatan karena para murid menjadi pengikut Kristus. Akan ada penolakan, akan dikucilkan, bahkan akan dibunuh. Karena mereka semua, dunia tidak mengenal baik Bapa maupun Putra. Namun kita yakini Roh Kudus akan terus membimbing kita sehingga orang tidak perlu takut. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, sebagai anak-anak Allah, kita punya kewajiban untuk bersaksi tentang iman kita. Dan Roh Kudus akan menyertai kita. Bersaksi tentang iman membawa konsekuensi, akan dikucilkan, ditolak, bahkan dibunuh. Namun kita tidak boleh mundur, karena Roh Allah sendiri akan menyertai kita. Oleh karena itu, kita sadar konsekuensi menjadi pengikut Kristus adalah bersaksi, dan konsekuensinya lagi adalah mengalami banyak tantangan, dikucilkan, ditahan, bahkan dibunuh. Maka jangan heran apabila kita sebagai murid Kristus ditolak oleh dunia. Namun kita tetap diingatkan, kita harus bersaksi tentang kebenaran dan kerajaan Allah. Seperti Paulus dan Barnabas terus bersaksi untuk mewartakan Injil kerajaan Allah. Oleh karena itu, kalau kita sekarang mengaku diri sebagai anak-anak Allah, kita juga harus bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Meskipun tantangan, hambatan, rintangan, penolakan, bahkan kematian menghadang di hadapan kita. Bersaksi bisa bermacam-macam perwujudannya. Seperti Paulus dan Barnabas itu bersaksi dengan cara mengajar,
kepada bangsa-bangsa lain. Bagi yang lain juga, bersaksi berarti memberikan teladan hidup yang baik tengah-tengah masyarakat. Pendek kata, bersaksi berarti menghadirkan Kristus di tengah-tengah hidup kita. Maka kita boleh bertanya, apakah aku sebagai murid-murid Kristus sudah bersaksi lewat cara kita masing-masing? Saya yakin dengan bersaksi akan iman kita membuat kerajaan Allah semakin dikenal oleh banyak orang. Maka saya mengajak hari ini untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah aku sudah bersaksi, dan bentuk macam apa yang aku jadikan kesaksian itu, agar akhirnya dunia semakin mengenal kerajaan Allah. Kita sadar bahwa bersaksi membawa konsekuensi, namun kita tidak akan mundur karena Roh Allah senantiasa menyertai kita. Mudah-mudahan kita sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang harus bersaksi kepada dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kepada kami Kau berikan keyakinan bahwa Roh-Mu menyertai kami dalam bersaksi. Maka kami pun akan tetap bertahan untuk mengikuti gerakan Roh itu, agar akhirnya kesaksian kita sungguh berdaya guna untuk dunia. Kuatkan kalau kami lemah dalam bersaksi, agar akhirnya hanya Namu-Lah yang kami wartakan. Untuk itu sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan agar kita terus-menerus berusaha untuk memiliki pola hidup yang sehat, hidup yang jauh dari segala penyakit, hidup yang berkenan kepada Allah. Terima kasih untuk semua usaha panjenengan dalam gereja mewartakan Injil, gereja bersaksi. Maka hendaknya panjenengan semua bersaksi tengah-tengah masyarakat, baik tingkat lingkungan, tingkat wilayah maupun tingkat paroki, agar akhirnya hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Panjenengan telah berkontribusi kepada gereja lewat doa-doa, pemberian diri, pemberian tenaga, pemberian waktu, dan juga dana yang mendukung pelayanan gereja. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Semoga terus dengan cara masing-masing kita ikut ambil bagian dalam memperkembangkan gereja. Semoga
dengan cara kita masing-masing. Banyak orang tertarik mengikuti Yesus Kristus. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan. Salam sehat, Tuhan memberkati.